Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ranking 1, kamu ranking 1 itu hanya dilihat dari fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Makanya ada di beberapa sekolah udah nggak pakai ranking lagi. Kenapa? Nggak bisa kita mengatakan burung merpati itu hebat, nggak hebat, kalau standarnya nggak sama. Burung merpati gagal. Kenapa? Ujiannya berenang. Ya nggak bisa. Mungkin di bidang fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris dia hebat. Dia hebat. Tapi komunikasi? Berapa banyak orang yang hebat dalam bidang ini ternyata komunikasinya kurang. Malah yang hebat yang bidang komunikasi. Maka nggak bisa kita mengukur orang hanya dengan satu barometer, satu standar. Ini gagal. Kenapa gagal? Karena dia nggak bisa terbang. Apa itu? Kura-kura. Ya nggak bisa. Jadi gunakanlah standar yang benar. Nah, jadi sekarang ini anak-anak yang banget. Tapi jangan gara-gara ini lalu adik-adik nanti nggak ada ranking semua. Pas ditanya, kenapa kamu nggak ranking? Nggak perlu. Bukan standar. Kata siapa? Kata Ustaz Somad. Enggak gitu. Tetap berprestasi, tapi jangan angkuh, jangan sombong. Kenapa? Ada sahabat saya juga. Hebat luar biasa. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ada cairan. Kang Maman. Cairan di kepala. Nggak tahu penyebabnya apa. Ditanamlah paralon untuk mengalirkan cairan itu ke lambung. Karena cairan ini kalau ada di kepala hilang ingatan, lupa. Maka cairan ini mesti dialirkan. Dibeli paralon ini, pipa ini dari Jepang, dibor di kepala, masuk ke lambung. Bisa hilang ingatan. Nah, jadi bahwa kamu berprestasi nilai tinggi itu karena Allah. Selalu melibatkan Allah. Hebat ya, nilainya bagus ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan sampai lupa melibatkan Allah. Rumahnya bagus, Alhamdulillah. Ini istrinya, Masya Allah. Ini suaminya, Innalillah. Jangan sampai lupa melibatkan Allah. Jadi, kalau sampai kita lupa melibatkan Allah, disitulah datang penyakit. Setan itu, iblis itu keluar dari surga. Iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan. Nggak ada setan yang berani goda iblis, orang bos dia. Iblis keluar dari surga itu ya karena sombong itu. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia diciptakan dari tanah. Adam dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih mulia, saya lebih hebat daripada dia. Kata Allah Ta'ala, ukhruj, keluar engkau dari surga. Malaka anta takabbara fiha, engkau tidak layak takabbar. Ini asal kata takabbur. Takabbur. Takabbur diambil dari 3 huruf. Kabbara, ini juga asal kata akbar. Kabir, besar. Takabbar, merasa besar. Malaka anta takabbara fiha, engkau tidak layak merasa besar di surga. Innaka minas saghirin, engkau ini kecil. Jadi kalau dari kecil, ya adik-adik Gen Z ini kalau dari kecil muda ini sudah dinasehati, insya Allah mereka ini kan seperti pohon bambu yang masih rebung, masih bisa dibuat melengkung, melingkar. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning, mau dibuat melengkung patah atau kepala kita pecah. Insya Allah kita doakan adik kita yang ranking 1 berubah dan tidak lagi membuli adik-adik yang lain. Anak-anak di sekolah ini paling lama 8 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Yang lebih lama lagi dia di rumah dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah. Tapi ada lingkungan ketiga, sosial media. Dia lihat tontonan di TV. Dulu pelawak-pelawak kita itu mentertawakan dirinya. Sekarang memang ada satu orang yang dikhusus untuk ditertawakan, untuk diejek, ini tidak baik. Mestinya ini tugas dari TV untuk mensensor bahwa yang begini ini tidak layak untuk jadi tontonan. Karena banyak orang yang perlihat ini. Ada satu orang yang khusus memang sengaja untuk jadi bahan ejekan. Jadi kontradiktif. Di sekolah diajarkan jangan ngejek, di rumah jangan, tapi tontonan yang lebih lama dia lihat memang ada orang yang disediakan untuk ejek dan tidak dilarang. Berarti kan nggak sejalan. Tapi saya pribadi, diri saya, yang paling dalam nasihatnya dalam hati saya untuk tidak membuli orang lain adalah
orang tua, ayah, ibu. Jadi mereka menasehati memang luar biasa. Jangan ejek, boleh jadi nanti dia jadi orang hebat. Jangan ejek, dia saudara kita. Kalau kita dianiaya, diejek, disakiti, nanti kira-kira bagaimana rasanya kalau kita dilakukan perlakuan yang sama? Jadi hanya sekedar menatap, melihat pun dulu kalau ibu pergi kemana-mana, saya termasuk orang yang ikut terus karena saya anak pertama. Jadi kemana ibu ini ikut. Jadi dalam satu acara saya melihat ada orang yang secara fisik ada kekurangan fisik lah tubuhnya. Yang namanya kita anak-anak ngelihat yang lain dari yang lain itu pasti kita lihat lama. Ibu saya jangan lihat. Setelah pulang dia nasihati. Nanti kalau ada yang begini jangan lihat lama. Itu ada rasa di hati dia nggak enak. Pura-pura nggak ngelihat aja. Dia itu adalah tamu-tamu Allah nanti di akhirat. Dia itu nanti langsung masuk surga. Boleh jadi kita masuk surga karena ditolong orang-orang begitu. Seperti itu. Ibu saya bukan ustazah. Dia perempuan biasa. Tapi dia suka ikut dengar pengajian dan dia sampaikan itu ke saya. Nah, jadi orang tua mengajarkan untuk berempati. Bukan hanya sekedar simpati, merasakan perasaan orang lain. Kenapa dia membuli? Berarti dia melihat anak-anak ini kan mencontoh. Ada kemungkinan yang dia lihat dua. Kalau di sekolah oke, insya Allah gurunya baik-baik. Dua yang dia lihat. Bisa jadi orang tuanya di rumah membuli ART, membuli driver, membuli security, membuli office boy. Ibunya mungkin membuli. Yang kedua, dia lihat tontonan. Karena dia 3 alam anak ini. Alam sekolah, alam rumah, alam gaib. dunia maya. Dunia maya, sosial media. Maka saya curiganya contoh yang dia lihat di dua ini. Maka orang tua mesti memperbaiki diri karena kalian pendidik. Banyak orang tua menganggap ini anak saya, kalian didik. Sekolah bukan laundry. Tempat meletakkan pakaian kotor lalu balik. Mendidik anak tanggung jawab orang tua. Tapi karena orang tua sibuk, nggak sempat, maka dia cari partner. Mestinya orang tua mencium tangan guru terima kasih. Bukan malah datang petantang petenteng ngamuk karena anaknya ditegurkan. Ini mesti diluruskan. Orang tua sekaya apapun dia nggak bisa bayar guru.